Halo semua, perkenalkan nama saya Gabriel Salwas dari kelompok PKP Livai dan hari ini saya akan melakukan general test case untuk aplikasi kelompok kami, yakni sebuah aplikasi e-commerce. Pertama-tama saya akan melakukan login bypass via SQL injection. Yang saya akan lakukan adalah mencoba untuk memasukkan username seperti ini. Kemudian untuk password bebas aja. Nah, bisa dilihat di sini username, email, atau passwordnya salah. Kemudian untuk di tampilan di terminal seperti ini. Kita bisa lihat di sini loginnya seperti ini. Dia punya dia punya data yang tampil di terminal bakal seperti ini. Oke, kemudian saya juga akan melakukan tes berikutnya, yaitu data extraction via search input. Jadi, saya akan login terlebih dahulu ya. Setelah login, saya akan menggunakan fitur pencarian di sini. Kemudian, saya akan masukkan payload union select. Oke. Seperti ini. Seperti yang kalian bisa lihat, di sini tidak ada hasil atau tidak ada produk yang ditemukan. Hasilnya jelas aplikasi mengembalikan hasil pencarian normal atau pesan error generic tidak dapat menampilkan data dari tabel user, tidak juga menampilkan stack trace atau detail SQL error. Dan saya akan juga menampilkan bagaimana tampilannya di terminal, seperti yang kalian bisa lihat di sini. Dia akan langsung mengembalikan 304. Pada pengujian kali ini saya akan melakukan test case parameterized query verification secara white box. Tujuannya adalah memastikan code yang berinteraksi dengan database tidak membangun query SQL langsung dari input user. Karena itu bisa menyebabkan SQL injection yang termasuk dalam CWE 89. Nah, pertama-tama langkah yang akan saya lakukan adalah dengan mereview source code, terutama semua bagian yang menggunakan database seperti skly-tree, connect, dan cursor.execute. Setelah itu saya akan mencari pola berbahaya seperti penggunaan f-string di query SQL. String concatenation seperti select, titik-titik plus input, dot format, atau percent formatting. Dari hasil review, mayoritas query sudah menggunakan parameterized query dengan placeholder tanda tanya. Contohnya, input user tidak langsung ditempel ke query, tapi dikirim sebagai parameter terpisah seperti cursor.execute. Dengan cara ini, input user diperlakukan sebagai data, bukan sebagai bagian dari perintah SQL. Ada satu bagian di halaman produk yang menggunakan penggunaan string untuk menyusun query filter dan sorting tadi. Namun, setelah dicek, bagian yang digabung adalah potongan query statis dari code. Sedangkan input user seperti search dan kategori tetap termasuk lewat parameter tanda tanya. Untuk sorting juga menggunakan pilihan yang sudah dibatasi, seperti price low, price high, dan default newest. Jadi bukan input bebas dari user. Kesimpulannya untuk test case ini hasilnya pas. Tidak ditemukan raw SQL yang menggabungkan input user secara langsung. Aplikasi ini sudah menggunakan parameterized query untuk mencegah resiko SQL injection juga.